Bismillahirrahmanirrahim. Wujdanu thamarati ta'ati ajilan basyairul amilina biwujudil jazai 'alaiha ajilan. Wujdan dirasakan, samarati ta'ati buahnya ketaatan ajilan di dunia. Basyairul amilina itu menjadi kabar gembira. Amilina bagi orang yang beramal, biwujudil jazai dengan adanya balasan 'alaiha terhadap amal, ajilan di akhirat nanti. Baik. Pagi ini kita akan jelaskan bahwa kebaikan-kebaikan seseorang itu yang kita pahami biasanya ada kebaikan dari amal-amal soleh itu nanti balasannya di akhirat. Baik kita banyak atau sedikit kebaikan kita, itu akan terbalas di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal baik meskipun sedikit itu akan dibalas dengan kebaikan. Kapan? Di akhirat. Makanya kita mengenal surga, neraka. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat buruk meskipun sedikit, keburukannya juga akan dibalas. Di mana? Di akhirat. Makanya kita sebelum masuk surga atau neraka itu ada mizan, ditimbang dulu amal baik buruknya. Nah, kalau banyak baiknya ya surga dia. Kalau buruknya lebih banyak ya neraka dia. Akibat apa yang dilakukan di muka bumi ini. Tetapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan sekarang ya, itu bisa dirasakan. Jadi artinya buah ketaatan yang dirasakan di dunia itu dialami oleh orang-orang tertentu yang melakukan kebaikan itu. Nah, kalau memang demikian, maka itu katanya kabar gembira bagi orang-orang yang beramal tentang adanya balasan ketaatan di akhirat. Maka orang-orang baik, orang-orang yang beramal soleh, itu dia bukan hanya nanti di surga, di akhirat dia mengalami atau mendapatkan pahala yang baik, tetapi dia di dunia ini sudah merasakan apa? Samaratut ta'ah. Samaratut ta'ah itu buahnya ketaatan. Apa buah ketaatan yang dirasakan oleh manusia yang baik itu? Kedamaian, ketenangan dalam hidup. Enggak gundah, enggak gelisah, enggak nyalahkan diri sendiri, enggak nyalahkan orang lain, tenang hidupnya. Meskipun bukan tenang itu enggak ada masalah. Semua hidup orang punya masalah, tapi Allah berikan samratut ta'ah itu di dunia sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang baik. Makanya orang yang soleh, orang yang baik dengan orang yang tidak baik kelihatan tuh dalam hidupnya. Itu enggak gerasa gerusu, enggak habis waktunya untuk dunia sampai enggak ada posnya. Malam kerja, siang kerja, terus saya cari kerja. Yang halal diambil, yang haram diambil semuanya. Enggak. Orang taat itu ada batasan-batasannya. Usaha hanya sekedar usaha, melakukan usaha sebagai kewajiban. Tapi dia tahu bahwa usaha itu hanya sebagai sarana untuk menuju hasil. Hasilnya Allah menentukan. Jadi hidupnya tenang. Betapa tenang kita ketika kita sholat berjamaah, kita tenang. Mulai dari rumah bangun, kemudian setelah kita wudhu, kita melangkah, itu ketenangan hidup. Saya yakin kita punya masalah semua hidup itu, ya. Tapi kalau kita udah masuk tuh orang taat, masuk masjid pagi-pagi, diawali dengan baik, sedekah sedikit-sedikit, tenang dia hidup itu.
kedamaian. Enak, Pak. Nah, ini rasa ini diberikan sebagai buah dari ketaatan, bukan hanya di akhir. Apalagi kalau kita, orang-orang yang beriman itu dalam ketaatan sudah mencapai halawatul iman. Dia beriman, melaksanakan ketaatan, itu bukan hanya bersifat kewajiban agama dia, bukan hanya tuntutan keimanan dia, konsekuensi beriman pada Allah dan Rasul. Tapi dia beribadah itu sudah merupakan halawah, dia mencapai kenikmatan. Sholat nikmat, tahajud nikmat, sedekah sama orang nikmat, semuanya nikmat saja. Itu yang disebut dengan jannatul fil ardh, surga di bumi. Tidak ada satu kenikmatan yang terbesar kecuali orang sudah mencapai di dunia ini adalah halawatul iman. Nah, kalau kita sudah beriman, bersolat itu ngaji nggak terpaksa. Solat memang kita senang, bukan karena kita melaksanakan kewajiban. Kan orang solat itu ada tiga macam itu. Ada yang karena dia takut solat dia. Anak-anak tuh ya, solatnya itu karena takut sama orang tua, sama guru, solat. Ada orang yang karena solatnya karena wajib sifatnya solat, dia solat. Makanya yang sunnah-sunnah dia nggak kerjain, yang wajib aja. Tapi ada orang yang solat dia sudah punya prinsip dalam solatnya itu need, kebutuhan. Dia butuh solat itu. Bukannya wajib, enggak meninggalkan lagi kewajiban, enggak takut, tapi dia emang kebutuhan diri dia. Kenapa? Karena di dalam sholat dia menemukan ketenangan batin. Iya, cobalah berlama-lama sholat. Makanya kalau orang-orang yang soleh-soleh itu sholatnya lama, tapi kalau lagi sendiri ya, kalau lagi berjamaah gini ya biasa-biasa saja. Yang panjang-panjang kalau sendiri-sendiri itu, ya. Tapi jangan panjang-panjang, enggak. Ya, baca ayat yang panjang yang kita hafal itu, Pak. Semakin yang banyak kita hafal, kita baca itu dalam sholat. Makanya 2 rakaat juga kalau kita sholat sendiri bisa sampai 20 menit, setengah jam. Kenapa? Karena memang kita sudah halawah, menemukan kenikmatan. Bagaimana enggak nikmat orang kita lagi berdialog dengan Allah, zat yang kita cintai, gitu kan? Kita bisa bayangkan kalau kita ngobrol sama orang yang kita senengin aja, kita pengen berlama-lama, apalagi kalau kita lagi menghadap berdialog ya dengan zat yang kita sayangi, kita hormati, maksud pengen berdialog, pengen lama-lama gitu. Kalau kita sholat di sini ya senang-senang aja. Tuh, kalau di Masjidil Haram itu, apalagi Ramadan 1 juz. Saya pernah di pondok pesantren saya di Banten Cibeber itu, kiainya hafidz 1 juz 1 malam. Kalau kita bisa bubar. Sekarang yang ngetren kan orang sholat itu yang mana yang cepet ya saja, yang mana diburu itu, ya diburu mana. Ini aja nih umpamanya kita 23, ada yang 11, coba yang ngejar yang mana? Yang 11 lebih cepat gitu. Itu biasa gitu ya. Nah, makanya jangan heran tuh kalau kita melihat itu di info teman di YouTube di mana kadang sholat tarawih 23 rakaat 10 menit gitu. Bingung gitu gimana ya. Kenapa? Karena esensi sholat mah itu kan lagi kita berzikir, dialog dengan Allah. Ya jangan pengen cepet-cepet, pengen lama-lama. Gitu ya. Baik. Kita kembali ke pasal ini. Makanya kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sudah merasakan ketenangan, ya kedamaian dalam hidup itu salah satu dari samratut ta'ah fid dunya itu. Ya, tenang hidupnya. Masalah ada, tapi nggak dipikirin masalahnya. Dia aduin aja sama Allah, ya Allah saya punya masalah ya Allah, nggak bisa menyelesaikan sendiri ya Allah, berikan jalan keluar, tenang aja gitu ya. Pasti Bapak secara spiritual batin itu merasakan ketenangan ya. Makanya tidak ada ketenangan dalam jiwa itu kecuali dia mendekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semakin Bapak pengen tenang ke puncak, orang-orang Jakarta kan kalau weekend gini ke puncak cari ketenangan, Pak. Enggak tenang, Pak. Di pintu Gadok aja udah ditutup pintu bisa 2 kilo. Orang saya tiap hari bolak-balik di situ. Setiap hari sekarang, Pak. Sore aja kalau saya pulang itu dari arah Jakarta sudah satu arah itu ditutup itu. Apalagi weekend. Pernah satu hari subuh-subuh ke sini pengennya biar jam 6 sudah masuk pintu tol Ciawi itu kan. Rupanya 2 kiloan, Pak. Di sana orang juga sama, ngeburu waktu subuh. Ya. Nah, jadi nggak ada ketenangan, yang ada capek. Ya, ketenangan itu kembali kepada Allah. Karena kita, jiwa kita, ruh kita dari Allah, ketenangan kita itu ya kembalinya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Gitu. Kalau orang kembalinya kepada yang lain, ya nggak tenang. Gitu. Kalau dia cintanya kepada dunia, ya nggak tenang dia. Kenapa? Karena dia basicnya, awalnya bukan dari dunia, tapi dari Allah. Harus kembalinya kepada gitu ya. Makanya filosofi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja itu kalau orang dapat musibah kan kita disunahkan istirja ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya secara filosofi inna sesungguhnya kami lillahi milik Allah. Dari Allah berarti kita ruh kita ditiupkan. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi hanya kepada Allah rajiun dikembalikan. Jadi ruh yang dari Allah nanti setelah kita di dunia ini akan kembali. Apanya? Ruhnya. Kenapa? Karena ruhnya itu ditiupkan dari Allah. Sedangkan fisik kita, jasmani kita yang dari saripati ya, ayah ibu kita itu yang asalnya dari tanah Nabi Adam itu kembalinya ke bumi. Jadi kembalinya fisik kita ke bumi karena emang asalnya adalah dari bumi, ya asalnya dari ini bumi ini, tapi ruh kita kembali kepada Allah. Maka kalau kita mau ketenangan, orang-orang yang sudah soleh maka pantas dia karena dia sudah kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah dia mencapai ketenangan dalam hidupnya. Selama kita belum mengembalikan ruh kita, jiwa kita kepada Allah, maka bersiaplah untuk selalu dalam hidup ini mengalami masalah-masalah terus nggak tenang. Gitu ya. Nah, jadi meskipun amal baik kita dibalas di akhirat nanti, tapi bagi orang-orang yang soleh akan mendapatkan samratut ta'ah fid dunya. Nah, mudah-mudahan gitu ya. Semakin tebal kesolehan kita, semakin besar buah itu ya. Buahnya rasanya manis, ketenangan dan seterusnya. Udah ngerasain belum ketenangan? Kita sholat ke masjid ini tenang gitu. Dirasakan gitu? Damai hidup. Atau memang masih banyak masalah? Hah? Kalau masih banyak masalah, maka tingkatin imannya sampai mencapai halawah. Gitu, sampai mencapai halawah, ketenangan gitu. Air yang di depan Bapak itu rasanya tawar apa manis? Saya mau tanya, ini air kita saya dapat juga. Airnya tawar apa manis? Hah? Coba jawabnya jujur, tawar apa manis? Tawar kan ya? Tawar ya? Kenapa tawar? Karena perasaan Bapak kita belum tenang. Coba kalau tenang. Saya contohin ya. Saya olahraga. Olahraga rutin, olahraga. Itu kalau tanding olahraga sebetulnya untuk ini aja jaga kondisi badan karena kita memang harus kondisi ya jaga. Sehari-hari duduk terus wan. Ya, 1 minggu saya nggak olahraga. Nah, tapi kalau kita lagi olahraga itu beda, Pak. Air tawar itu semuanya minum aqua. Tapi kalau ada yang namanya olahraga itu ada yang menang, ada yang kalah. Ya. Itu kalau yang kalah itu terasa pahit itu air tawar. Tapi kalau yang menang itu terasa manis. Betul nggak? Benar, saya mau tanya. Padahal airnya sama, air tawar. Apa yang membedakan? Rasa kita, pikiran kita. Betul nggak? Makanya air tawar itu bisa rasa manis. Kita kadang-kadang sama teman, ini air aqua manis amat, padahal kita habis menang. Nah, jadi yang membuat tawar, yang membuat manis itu rasa kita. Saya contohin lagi. Depan kita, ini ada opor, ada rendang, ada soto, apa aja lah yang enak-enak. Kita lagi sakit gigi. Enak gak?
Apakah rendangnya, opornya berubah menjadi tidak enak atau kitanya yang nggak enak? Kitanya yang nggak enak. Seperti itu. Ya. Makanya rumah makan yang hebat itu bukan karena spesialis kokinya yang pinter, cuma karena kita sehat. Kalau kita nggak sehat, sehebat apa kan koki masak itu yang enak, itu nggak enak. Jadi yang mengenakan itu rasa di diri kita. Nah, maka pantas kalau orang-orang soleh itu katanya dia mendapatkan samrotut to'ah karena kesolehannya. Jadi kalau ada orang yang soleh, sholat juga, udah sholat, udah sering ngaji, masalah numpur, pikiran terus, nah kesolehannya harus ditingkatin menjadi halawah, indah. Ya. Dia menjadi nikmat, Pak, sholat. Ya. Ketika sedekah dia menjadi senang, Pak. Bukan terbebani. Proposal datang bukan terbebani, senang, surga datang. Apa ini? Orang nyari surga kan susah. Ini datang ke rumah. Assalamualaikum Pak, proposal. Alhamdulillah, kasih itu. Tapi kita begitu ada proposal ngucapin alhamdulillah enggak? Kadang-kadang enggak. Proposal lagi. Nah, itu ya. Tapi kalau kita lihat filosofinya, surga datangin ke rumah kita. Ya iya kan, dia datang, kita kasih kan uang kita itu udah langsung investasi akhirat itu. Gitu. Jadi sekarang bagaimana memanage mindset kita itu, hidup itu. Ya. Saya mau contoh nih. Ini Pak ya. Di dunia ini, saya contohin ya. Yang namanya orang itu enggak sama. Ada orang yang senang kita, ada yang enggak, itu biasa. Jangan dikatakan kita harus merasakan orang harus senang sama kita, enggak. Pasti itu ada orang-orang yang senang dan orang yang tidak. Itu hidup itu begitu, biasa gitu ya. Apalagi kalau status saya itu dulu itu biasanya suka memutus perkara, ya pasti orang itu yang menang senang, yang kalah yang gak senang, ya itu udah biasa gitu. Kita nggak mungkin menyenangkan semua orang. Nah, tetapi seharusnya punya prinsip, kalau nggak bisa menyenangkan semua orang, minimal jangan menyakiti orang. Gitu saja prinsip hidup itu. Tapi kalau kita bertetangga itu, ya berkomunikasi dengan masyarakat, ya biasa. Ada yang senang, ada yang enggak, ada yang curiga dan seterusnya, biasa ya. Sebab itu memang demikian sudah diatur, karena orang itu enggak sama di antara. Nah, artinya kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan alam, dengan keadaan sosial. Kenapa? Karena hidup kita bukan menyenangkan untuk menyenangkan orang atau untuk tidak menyenangkan orang. Hidup kita hanya fokus saja sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, satu pasal jadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan ya, kita dengan ketaatan ini bukan hanya mendapatkan kebaikan di akhirat ya, tapi juga kita sudah merasakannya di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pasal selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tatlubul iwadu ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Am kaifa tatlubul jazaa ala sidqin huwa muhdihi. Kaifa gimana sih bahasa saya ini ya? Bagaimana tatlubul iwado, engkau tatlubu menuntut iwado, imbalan ala amalin terhadap amal ibadah itu. Huwa mutasaddiqun bihi alaika, padahal Allah lah mutasaddiqun yang menyedekahkan bihi dengan amal alaika kepadamu. Am kaifa tatlubu, atau gimana sih tatlubu engkau mencari menuntut jazaa pahala ala sidikin terhadap keikhlasan yang kau lakukan dalam beramal. Huwa muhdihi, padahal Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menghadiahkannya itu. Makanya di dalam ilmu akhlak tasawuf itu, dalam pasal ini ya, kalau kita sudah merasa bahwa kita beramal, bisa sholat subuh di sini. Kenapa? Karena Allah hidupkan mati kecil kita. Tadi kita mati kecil dihidupkan lagi. Kita bisa melangkah ke masjid, ya, itu karena Allah beri kesehatan. Kaki kita masih diberi kesehatan bisa melangkah, mata kita bisa melihat,
Kita bisa dengar pengajian, mengikuti pengajian, kajian ini karena Allah masih memfungsikan telinga kita, hati kita, dari telinga masuk ke hati. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita beramal, tapi beramal motivasinya cari pahala. Mana ya pahala yang besar nih? Cari gitu. Kita beramal tapi masih menuntut imbalan oleh Allah. Kenapa sholat di masjid 27 derajat? Lumayan. Kalau dihitung-hitung 27 kali 5 135 satu hari. Kalau satu minggu kali aja 7. Kalau sebulan kali aja 30. Jadi kalau ibadahnya masih begitu, katanya kaifa tatlubu iwad ala amalin huwa mutasaddiqun bihi alaika. Gimana sih engkau masih menuntut imbalan dari amal-amal ibadah yang kita lakukan, ya, padahal apa katanya? Allah yang menyedekahkan kamu. Ini organ-organ tubuhnya, jiwa ini yang sudah tadi digenggam oleh Allah dikembalikan lagi. Organ-organ tubuh kita semuanya bekerja, semuanya ini bisa berfungsi karena dari Allah. Napas kita dari Allah, semuanya dari Allah. Tapi begitu ibadah kita masih mau minta upah. Gimana sih? Gitu. Nah, oleh karena itu ibadah yang ikhlas itu ya udah nggak mikirin lagi untuk tingkatan kita itu, jangan mikirin upah berapa. Kalau andai kata ada keterangan yang menjelaskan ini pahalanya sekian, itu sebagai motivasi saja, jangan sebagai sugesti kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tadi itu katanya huwa mutasaddiqun bihi, karena Allah yang menyedekahkan kepada kita, itu semuanya dari Allah. Gitu. Udara dari Allah, kita hirup ini oksigen dengan baik. Iya. Kemudian seluruhnya dari Allah. Apa yang bukan dari Allah? Makanya kalau ibadah ya udah ikhlas saja. Kita laksanakan perintah Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan engkau beribadah kepadaku kecuali ikhlas dalam menjalankan agama. Apa itu ikhlas? Tanpa tendensius manusiawi, tanpa kepentingan pribadi. Bahkan katanya am kaifa tatlubul jazaa'a ala sidqin huwa muhdihi. Nih. Gimana kamu mau menuntut balasan? Masih mau menuntut balasan ala sidqin terhadap keikhlasanmu? Huwa muhdihi, padahal Allah yang memberikan hadiah keikhlasan itu darinya. Kita kan sholat ikhlas tuh. Ya, udah bukan mau lihat pahala. Kita kan sedekah ikhlas tuh. Ya, masukin keropak itu ikhlas tuh. Gimana kita katanya mau minta balasan dari keikhlasan kita, padahal Allah yang menyedekahkan keikhlasan itu. Keikhlasan yang kita berikan itu, uangnya itu, hartanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngapa kita mau minta lagi balasan? Gitu. Nah, disinilah sebenarnya ya puncak ajaran agama akhlak tasawuf itu menganjurkan kepada kita agar semuanya yang kita lakukan itu semuanya diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena tendensius manusiawi. Jadi mudah-mudahan kita sudah tidak berprinsip lagi kita berbuat baik karena ingin masuk surga. Kita tidak melaksanakan meninggalkan larangan-larangan Allah bukan karena kita takut neraka. Apa yang harus melandasi dari semua amal yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu semua karena kita minta keikhlasan atau keriduan, mencari keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak tertinggi dari amal yang kita lakukan. Terus ya? Baik. Udah 2. Nah, ini satu lagi. Satu pasal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat berikutnya katanya, qaumun tasbiku anwaruhum azkaruhum wa qaumun tasbiku azkaruhum anwaruhum wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum wa qaumun la azkara wa la anwar
Na'udzubillahi min zalik. Manusia itu, saya potong dulu segini, ini panjang ya, potong dulu. Saya terangin dulu setengah dari kata nasihat ini. Qaumun tasbiku anwaruhum azkaruhum. Ada kaum kita manusia, golongan manusia itu ada 3 itu. Kedekatannya kepada Allah itu. Qaumun tasbiku anwaruhum azkaruhum. Ada satu kaum, ya, kaum itu apa? Tasbiku anwaruhum, mendahului cahaya mereka, azkarahum, zikirnya dengan zikir mereka. Wa qaumun, dan ada juga satu kaum lagi, ya, tasbiku azkaruhum, itu mendahului zikir-zikir mereka, anwaruhum, dengan cahaya-cahaya yang ada di pada mereka. Wa qaumun, dan sebagian lagi, tatasawa azkaruhum, sama itu, sama aja azkaruhum, zikirnya mereka, wa anwaruhum, dan cahaya mereka. Wa qaumun la azkara wa la anwara, dan tetapi ada kaum juga enggak zikir, juga enggak ada cahayanya dari Allah, enggak diberikan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita na'udzu, terlindung, ya Allah melindungi kita dari yang demikian. Jadi ada 4, Pak. Kita ini secara batiniah itu di mata Allah itu, ya, kembali kepada Allah itu ada 4 orang karakternya nih. Ya, 1, qaumun tasbiku anwaruhum azkarahum. Satu kaum ada yang mendahului cahaya mereka, cahaya mereka, azkaruhum, dari zikirnya. Siapa itu? Orang-orang yang langsung ditarik oleh Allah. Dia orang-orang khusus yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia dekat sama Allah, jadi cahaya Allah itu sudah lebih dulu dari zikirnya. Para aulia, para anbiya itu orang-orang yang sudah ditarik, dipilih oleh Allah, cahaya Allah sudah nempel pada dirinya, baru dia melakukan zikir. Kebajikan. Tuh. Ada yang begitu. Tapi ada juga katanya wa qaumun tasbiku azkaruhum anwaruhum. Ada golongan manusia lagi yang mendahulunya bukan cahaya yang ada pada dirinya, tapi zikir-zikirnya, sholatnya, puasanya, sodakonya, semuanya itu yang dilakukan, itu mendahului dari cahaya yang nempel. Siapa itu? Kita. Salik ini. Kita ini kan as-salik, al-murid. Yang lagi dengan sholat kita, puasa kita, zakat kita, semua yang kita lakukan, ini zikir-zikir yang kita lakukan, itu mendahului dari cahaya Allah. Kita lagi berusaha maksimal ini. Gitu. Makanya Allah di dalam Al-Quranul Karim itu membedakan. Bapak bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 105. Bandingkan dengan surat Al-Ankabut yang sering saya baca. Di dalam surat 69. Itu beda orang itu. Mana orang-orang yang diberikan kekhususan, yang ditarik, dia diberikan cahaya oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang baik, para waliyo, para orang-orang saleh, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 105. Ketika Allah berfirman, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Coba nanti Pak lihat tuh surat Al-Baqarah ayat 105. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Sesungguhnya Allah memberikan kekhususan kepada seseorang, may yasha bi rahmatihi, dengan rahmatnya, may yasha kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim, sesungguhnya Allah memiliki dzul fadlil, keutamaan, ya, yang agung. Jadi Allah berhak memilih siapa-siapa yang ditarik oleh Allah. Para anbiya, para ulul azmi itu. Kan enggak semua orang jadi para rasul, para nabi, para aulia, enggak semua. Ya. Tapi ada orang yang memang karena zikirnya dia, terus dia konsisten beribadah, akhirnya dia sampai kepada Allah yang disebut dengan ma'rifat. Ini yang dijelaskan di dalam surat Al-Ankabut
ayat 69. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Itu ayat. Wallazina jahadu fina, adapun orang-orang yang sungguh-sungguh dia, berjihad dia, sungguh-sungguh melangkah di jalan Allah. Jalan-jalan Allah dengan melalui salat itu jalan-jalan menuju Allah ya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan hidayah jalan-jalan itu. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kita ini masuk kepada Al-Ankabut ayat 69 yang menuju Allah penuh perjuangan dengan jalan-jalan Allah itu. Makanya ibadah-ibadah kita yang lakukan harus tujuannya lillah semuanya. Proses-proses perjalanan spiritual kita itulah yang akan mengembalikan kita, yang kita sering sebut wa inna ilaihi raji'un. Sesuai ya? Nah, sekarang kalau kita banyak ibadah itu hanya sebagai proses untuk kita mengembalikan jiwa kita yang dari Allah kembali kepada Allah. Itu jalannya. Penuh rintangan, penuh tantangan. Kita mendapatkan cahaya Allah itu penuh tantangan, penuh perjuangan. Enggak seperti orang yang memang ditarik langsung oleh Allah, diberi cahaya, jadi para aulia, jadi para anbiya. Enggak, kita perlu perjuangan itu. Tapi jangan khawatir, kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, wallazina jahadu fina, Allah katakan lanahdiyannahum subulana. Kami akan memberikan hidayah, membimbing mereka ke jalan kami. Enggak sendirian, Bapak. Kalau kita sungguh-sungguh, Allah tahu sungguh-sungguh kita menjadi orang soleh, dibimbing kita, ya, diarahkan kita. Dan kalau kita sudah menjadi orang soleh, ingat tuh ayat selanjutnya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang soleh, orang berbuat baik. Makna beserta apa, Pak? Saya beserta keluarga. Artinya apa? Selalu kan? Bergandengan kan? Itu Pak. Saya kemana Pak? Ke Jakarta. Sama siapa? Sama siapa itu beserta ya, bahasa Indonesia. Beserta siapa? Keluarga. Berarti kita sama dengan keluarga, sama anak, sama istri. Tapi kalau Allah berbicara wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah beserta orang soleh. Allah menyertai. Jangan takut. Backingnya malaikat semua, bukan setan. Orang kan ada dua. Ada yang backingnya nge-backup setan, ada yang malaikat. Ini ayat. Kalau kita mau buat menjadi orang soleh, nggak sendirian kita. Allah akan menunjukkan hidayah bagi kita. Gitu. Makanya kalau orang-orang dekat sama Allah, bukan nggak punya masalah dia, tapi ada aja jalan keluarnya. Allah berikan jalan keluarnya, ada aja. Nah kan itu di dalam surat At-Talaq dijelaskan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan semua problem solvingnya ada. Semua jalan keluar dari seluruh masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki yang enggak bisa disangka-sangka. Itu kenapa? Karena kita punya tiket untuk itu. Jadi orang taat nggak usah khawatir Pak. Jalanin saja, Allah yang beserta kita, yang nolong kita. Tanpa logika matematik, 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, enggak. Allah akan berikan sesuatu jalan keluar dari semua masalah kita. Yang penting taatnya, terus saja taat. Itu ada kaum gitu. Ada lagi kaum katanya, ya, bagian orang ini siapa? Wa qaumun tatasawa azkaruhum wa anwaruhum. Ada orang yang cahayanya dengan zikirnya sama-sama. Kalau tadi kan ada yang ditarik cahayanya dulu. Kalau kita kan ya dari usaha dulu menuju cahaya, maksudnya cahaya Allah ya. Ada orang yang sama-sama diberi hidayah ya, tapi zikirnya kuat, zikir terus pada Allah. Nah ini orang-orang yang selalu berzikir itu, hidupnya itu nggak keluar dari zikir. Makanya orang-orang ahli tarekat itu Pak, kalau Bapak masuk ke ahli tarekat, apapun ahli tarekatnya, kan kalau nama itu bila tarekat
ahli Torekat, Naksabandia, Sajiliyah, semuanya banyak ya. Dan berkumpul biasanya di satu daerah, satu tempat, berzikir terus. Jadi memang cahayanya sudah ada, zikirnya banyak. Ada yang begitu tuh, tata sawa antara zikir dan cahaya. Ada orang semacam itu. Tapi yang ada yang keempat ini, ya, siapa dia? Wa qaumun la azkar wa la anwar. Ada kaum juga, orang juga katanya, dia enggak ada cahaya hidayah, enggak juga zikir, sholat enggak, hidayah enggak. KTP-nya Islam. Ada? Ya ada. Ini disebutin di sini. Ada orang yang enggak dapat cahaya hidayah, sholat juga enggak, dia enggak dapat cahaya, enggak ditarik oleh Allah, kemudian berusaha untuk mencari Allah juga, untuk beribadah juga enggak ada. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita masuk kepada kelompok yang ini. Minimal kita masuk kelompok yang kedua tadi, as-salikun, orang-orang yang sedang menuju pada Allah. Orang-orang yang salikun itu sangat, dia dengan usaha riyadhahnya baru menuju Allah. Nah, kita ini kan bukan nabi, bukannya wali, bukannya orang-orang yang diberi kekhususan dari Allah. Maka untuk sampai kepada Allah harus dengan usaha. Dan usahanya bukan main-main. Al-Ankabut ayat 69 tadi, wallazina jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh, benar-benar menjaga keimanannya itu. Jadi dilakukan dengan susah payah. Kalau sungguh-sungguh kan beda. Bapak usaha apa sungguh-sungguh usaha? Kan beda ya. Kalau kita mengatakan saya usaha, tapi saya bilang saya sungguh-sungguh usaha, lain kan? Nah, jadi orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan Allah, benar-benar jalan Allah, maka itulah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diharapkan ini masuk kelompok yang ini. Yang ujungnya, endingnya kita sebelum fisik kita diambil oleh Allah, meninggalkan bumi kita, dunia ini, kita sudah sampai jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas ya? Nah, silakan. Jangan sampai kita masuk kepada kelompok yang 4. La anwar wa la azkar. Enggak dapat cahaya hidayah dari Allah, dan dia juga enggak zikir. Bukan kelompok orang yang dikhususkan oleh Allah. Zikir juga enggak, salat juga enggak, puasa juga enggak. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Kata Syekh Ibnu Athaillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Dah segitu dulu. Nanti saya lanjutkan pasal berikutnya. Ini setengah dulu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Enggak ada? Cukup? Satu. Bapak mengatakan kalau kita sholat berdiri dari B, dari A pulang ke B, itu kan begitu kan biar dapat pahala lagi. Iya. Biar dapat pahala ini kita kan artinya ini monster. Lihat dari orang yang lapar, anak kecil nggak bisa minum lapar. Nah ini kita, yang harta kita infakkan, yang mengatakan pahala itu dari Allah, mana-mana manusia dan mana-mana anak kita. Ini harta kita ini Pak. Kita kan jalan dari sedekah. Jadi kita jangan lapar seperti kayak Umar itu berusukan gitu. Iya. Gitu Pak. Jadi harta kita. Makanya kita kan jangan kita baca doang Quran. Yang saya bilang kayak orang kosong ini nyari. Kita nggak ngerti isinya. Iya. Gitu kan. Nah meski kita bilang juga aki sholat, dia jadi sholat itu mengenal Allah. Mengingat. Kalau kita mengenal Allah, kita nggak bakal korupsi. Masjid kita nggak sunnah. Ya kan? Santri-santri nggak dijinain. Iya. Tuh. Sholat ini mengingat Allah kalau kita mau mengingat. Selalu mengingat. Iya. Nah itu kan. Baik. Udah ya? Sholat itu mengingat Allah, makanya kita isi yang ada bapak suruh jalan. Iya. Keliling kita dapat pahala. Artinya kita cari orang yang lapar. Iya. Harta kita itu sedekah. Tuh. Udah. Begini. Agama itu akhlak, Pak. Ya,
yang harus kita pahami, agama itu akhlak. Bukan agama itu ritual ibadah. Ritual ibadah itu hanya sarana untuk menuju akhlak. Kenapa saya katakan agama itu akhlak? Bacalah surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Kan kita hafal semua. Al-Ma'un itu ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ayat 1 sampai 3. Coba kita terjemahkan. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kata Allah, apakah kamu tahu? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah kamu tahu pendusta agama itu? Ya. Maka dijawab di ayat 2-nya, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang yad'ul yatim, menelantarkan, tidak peduli anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak mau tahu tentang deritanya orang miskin. Jadi kalau kita sholat, kita puasa, kita ngaji, kita semua berbuat baik, tapi kita nggak mau bantu anak yatim, bantu orang miskin, orang-orang du'afa, itu pendusta agama, kata Allah. Jadi artinya agama itu nilai, agama itu akhlak. Jadi ketaatan kita ke masjid itu harus disempurnakan dengan kebaikan kita secara sosial, pengamalan agamanya itu. Nah, baru seimbang antara hubungan vertikal kita kepada Allah, hubungan kita secara baik horizontal kepada manusia. Ini yang dinamakan manusia yang sempurnanya ini. Tapi kalau hanya horizontal baik pada Allah, yang vertikal pada Allah, horizontalnya tidak baik, masih termasuk yukazzibu biddin. Jadi sekarang kalau kita sudah jadi orang baik, tingkatan kebaikan kita melalui apa? Melalui kita kebaikan-kebaikan kepada manusia, terutama orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Kalau kita sudah baik, udah alhamdulillah, cuma tinggal ningkatin saja. Kalau masih taat hanya memperhatikan kita hubungan kita kepada Allah, kebaikan kita, itu masih kita menjadi orang-orang yang pendusta agama. Jadi artinya agama itu adalah nilai akhlak pada diri kita. Makanya kehebatan orang bukan dari ilmu, bukan dari dipanggil ustadz kiai, tapi sejauh mana dia bisa baik kepada manusia lain. Gitu. Nah, ini kadang-kadang di dalam, tadi saya mendengar di dalam statement Pak Oman itu banyak orang yang belusukan seperti Umar ya. Cuma kadang-kadang nggak paham, Umar itu belusukannya itu malam hari, Pak. Orang lagi tidur, udah pada tidur semua, Umar belusukan ngelihat masyarakatnya itu masih ada nggak yang susah makan itu. Kalau kita belusukannya siang hari, bawa kamera lagi. Pencitraan, ya kan? Umar malam hari, kan pernah Umar. Malam hari jam 12 malam waktu tidur dia belusukan, ada seorang ibu masak batu. Masak batu, ditanya begitu. Kenapa Umar nih masak batu, Ibu? Kan nggak bisa dimakan. Anak saya lapar, Pak. Supaya dia jangan nangis terus karena kelaparan, saya masak aja. Ya, supaya airnya mendidih seakan-akan dia punya prasangka bahwa ibu lagi masak nasi, ibu masak makanan. Padahal masak batu. Kan lama-lama dia tertidur nungguin nggak matang-matang, ya batu dimasak. Mana matang. Gitu. Akhirnya apa? Umar langsung, Pak. Ketika melihat gitu, apa yang dilakukan oleh pemimpin, Pak? Pulang, Pak. Kalau sekarang dia pergi kemana? Ke Bulog. Bulog itu tempat makanan. Dia berdua bawa ininya, ajudannya, Aslam namanya. Begitu Umar masuk ke Bulog itu, ini kisahnya, Pak. Umar yang manggul, Pak. Khalifah yang manggul itu sendiri. Aslam itu ajudannya, jangan Khalifah, jangan, saya aja. Apa dia bilang? Jangan. Ini tanggung jawab saya. Dia panggul sendiri. Dia masakan sendiri, kemudian dia berikan kepada ibu-ibu itu, ya. Akhirnya jadi makan dan ditanya, ibu itu nggak tahu bahwa itu Umar. Kemudian sampai di rumah ibu itu, kemudian dia bilang sama ibunya, Bu, besok
ke kantor Bulog ya. Besok kantor Bulog, silahkan ambil di sana lagi. Ya. Pas dia tahu bahwa yang datang itu Umar bin Khattab yang memanggul itu, Pak. Itu pemimpin. Ya, pemimpin kan pengayom masyarakat. Pemimpin adalah pelindung masyarakat, ya begitu. Itu dulu. Kalau sekarang mah ya beda kan, beda. Nah, makanya saya bilang ya kalau kita mau lihat belajar ya belajar dari orang-orang yang baik itu, orang-orang yang soleh itu. Tapi jangan lupa, jangan juga nyalahin pemimpin, Pak, karena banyak juga orang soleh, ya. Cuma ya biasa itu ya. Di DPR itu bukan nggak banyak orang soleh, Pak, banyak orang baik. Tapi kan komunikasi, yang namanya komunikasi menjangkau ada orang baik, ada orang tidak baik. Ya votingnya kalau salah, kebijakannya juga ya nggak baik kan gitu. Jadi orang baik juga banyak. Sama di dunia hakim jangan dikira nggak orang baik, ribuan orang baik. Tapi kalau ada yang salah semua kan orang mindset itu mengatur ini semua tidak baik. Sama di kedung jiwa aja, Pak. Jangan dikatakan orang kedung jiwa ini baik semua atau tidak baik semua. Enggak, semua orang itu pasti dalam level-level tertentu semuanya ada orang baik, ada orang tidak. Ya begitulah namanya kehidupan. Ada setan, ada malaikat, semuanya. Makanya kita ini milih yang mana dalam hidup itu. Jalan itu kan udah Allah tentuin. Jalan gak baik ada, jalan baik ada. Silakan kita memilih. Cuma pilihan-pilihan kita dalam memilih jalan itu ada konsekuensi hukum. Itu ya Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Dah. Satu deh cukup ya, karena udah siap. Mari sama-sama kita akhiri taklim ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ij'alna min ibadika salihin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal 'arifin waj'alna minal mutawaddi'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sama-sama kita akhiri taklim ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.